Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A kelas karyawan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Kewirausahaan Islami tentang resume jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah oleh Rahmat Ilyas. Yang pertama, pendahuluan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah suatu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Yang B. Pembahasan. Yang pertama, pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang kedua, falsafah pembiayaan. Berikut falsafah yang harus ditetapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang A. Menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem presentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Yang keempat, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas uang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Yang B, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islami. Antara lain tidak mengandung unsur masyir, gharar, riba, serta bidang usaha harus halal. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah bank syariah. 3. Prinsip-prinsip pembiayaan. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang A. Prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat sisi jumlah, dalam penyediaan sampai 100% dari modal yang diperlukan ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antara bank dengan pengusaha. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk. Yang pertama, mudaharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Yang kedua, musyarakah, yaitu
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang ketiga, musyarakah, yaitu akad kerjasama atau pencampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil atas hasil panen. Adapun jenis-jenis musyarakah adalah musyarakah, yaitu kerjasama pengelolaan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan. Yang berikutnya, mukabarah, yaitu kerjasama pengelolaan lahan di mana benih berasal dari penggarap. Yang B, prinsip jual beli. Prinsip ini terdapat dalam produk. Yang pertama, ba'al murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Yang kedua, ba'i al muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang. Yang ketiga, ba'i al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang dan jasa dengan uang. Yang keempat, ba'i as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Yang kelima, ba'i al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Yang C, prinsip sewa menyewa. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu yang pertama, akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua, akad ijarah muntabihah bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Yang keempat, jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yang A, pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja dan yang kedua pembiayaan investasi. Yang B, pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek, yang kedua pembiayaan jangka waktu menengah. Adapun jenis pembiayaan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Yang pertama, pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal atau biasa disebut sahib amal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudarib. Yang ketiga, pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Yang keempat, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang kelima, pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang B, pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktiva pembiayaan adalah bentuk pinjaman, yaitu pinjaman card atau talangan, aplikasi card dalam perbankan, biasanya dalam 4 hal, yaitu yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang B, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang C, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Yang D, sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Yang kelima, analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan.
Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu yang A. Pendekatan jaminan, yang B. Pendekatan karakter, yang C. Pendekatan kemampuan pelunasan, yang D. Pendekatan dengan studi kelayakan, dan yang E. Pendekatan fungsi-fungsi bank. Yang kedua, penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu yang A. karakter, yang B. kapasiti, C. kapital, D. kolateral, dan E. condition. Yang ketiga, penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah: yang pertama, berkas dan pencatatan; yang kedua, data pokok dan analisis pendahuluan; yang ketiga, penelitian data; yang keempat, penelitian atas realisasi usaha; yang kelima, penelitian atas rencana usaha; yang keenam, penelitian dan penilaian barang jaminan; dan yang ketujuh, laporan keuangan dan penelitiannya. Yang keempat, penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah terdiri atas: yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogianya ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah mengenai jenis besarnya nilai rupiah, sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i di samping aspek ekonomisnya. Yang B, pengambil keputusan pembiayaan. Dalam realisasinya suatu pembiayaan serta inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruk menjadi macet. Yang keenam, pengawasan dan penanganan biaya bermasalah. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Langkah penanganan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan pengikat bangunan. Yang B, setelah realisasi pembiayaan, bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode. Permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Risiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang A, analisis sebab kemacetan meliputi: yang pertama, peminjam kurang cakap dalam berbuat usaha; yang kedua, manajemen tidak baik atau kurang rapi; yang ketiga, laporan keuangan tidak lengkap; yang keempat, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan; yang kelima, perencanaan yang kurang matang; dan yang keenam, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua, aspek eksternal, yaitu aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjam. Yang B, menggali potensi peminjam; yang C, melakukan perbaikan akad; yang D, memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan qard al-hasan, murabahah, atau mudharabah; penundaan pembayaran; memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu akad, atau margin baru. Yang selanjutnya, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Yang terakhir, C, kesimpulan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan oleh pendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek sangat penting. Yang pertama aspek syar'i dan yang kedua aspek ekonomi. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu pertama, prinsip bagi hasil, yang kedua, prinsip jual beli, dan yang ketiga, prinsip sewa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari pendekatan analisis pembiayaan, penerapan prinsip analisis pembiayaan, penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam penentuan pembiayaan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.